gitu. Toh pohon itu kan memberi keteduhan, membuat hati juga tenang. Banyak manfaatnya. Tanahnya jadi stabil gitu, air tanah juga jadi bagus karena itu kan pohon-pohon tua. Ngurangin biaya AC. Jadi adem rumahnya. Mudah-mudahan nih kedepannya anak-anak muda lebih peduli dengan lingkungan, seminim mungkin menebang pohon ya. Jangan percaya sama takut ada hantu, takut ada ini itu. Enggak lah, kita kan punya iman. Ingat manusia itu diciptakan paling tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ini Habib Novel. Tuh kata Habib Novel apa? Gue dibilangin ini kan itu gampang tuh. Tausiah guys. Lupa lagi deh. Daripada salah ngomong udah, yang penting mah jangan percaya dengan kemusyrikan daya. Jangan percaya dengan kemusyrikan. Ya kalau misalnya pohonnya ada penunggunya, ya udah kita pamit-pamit assalamualaikum karena kita tidak ingin mengusik atau mengganggu. Kalau dia yang lebih waspada ngelihat kita kan nggak bisa lihat, ya udah. Kalau kesenggol, kalau apa jangan marah. Dia yang harus lebih waspada. Jangan marah, ya kentut. Nah. Ya katanya cuma tinggal nyebut aja auzubillah minasyaitonirrajim. Nah, tuh. Apa? Auzubillah minasyaitonirrajim. Tuh. Udah selesai. Caca juga tahu kalau misalnya kita merasa takut ada setan, tinggal bilang nauzubillahi minasyaitonirrajim. Oh enggak, Al-Fatihah aja. Nah kan Jojo. Kalau enggak Al-Fatihah tuh, Jojo aja tahu. Kakak-kakak gimana sih kalau sama Jojo? Jojo nggak takut loh. Jojo bisa bilang nauzubillahi minasyaitonirrajim atau ini ada kursi malam-malam. respect juga sama makhluk gaib. Iya, kita nggak boleh nggak percaya itu karena Allah menciptakan yang manusia, setan, jin adalah pokoknya begitu-gitu. Tapi kan kita harus yakin Allah menciptakan derajat manusia itu tertinggi, bukan harus sombong juga. Tapi ya udah jangan saling ganggu. Tuh. Aku mah setan aja aku nggak mau ganggu, apalagi manusia. Nggak mau aku ganggu. Apalagi kan Aku mah orangnya nggak mau ganggu, ga. Deket kan dari rumah satu ke rumah satu. Udah biasa di proyek kuliah. Cara melangkahnya udah beda. Hah? Ini. Assalamualaikum. Mandi sayang? ibau. Mau makan? Boleh nggak ditaruh ke belakang? Boleh. Nah, Jojo itu nggak suka kalau masuk ke dalam rumah bau makanan. Terus bawa ke belakang. Makan kue. Ini bener. Mau bikin begini. Apanya? Jacuzzinya. Iya. Yang lebih murah juga daripada beli. Ayo mandi. Kita nggak sekali daripada beli kan. Gitu. Udahlah guys, aku udah sampai rumah. Aku udah lapar. Tarigunya udah beli. Mau apa? Mau apa emang terigu Mau apa Jojo? Mau tempe goreng. Oh, tempe goreng. Ini doang. Hah? Kriuknya doang. Ya boleh ya, good idea. Mau deh saya juga buatin. Kriuknya doang, itu bukan tempe goreng. Ayo Jojo mandi, nanti Jojo selesai mandi, tempe gorengnya udah selesai. Ayo sayang. Kalau kriuknya Nah, aku doang nggak jadi itu buat tempe, nggak jadi. kriuk goreng. Aku mau ngebut. Ke kamar ya. Salut sama kekuatan menghadapi netizen. Iya, Mau siapa? menghadapi netizen. Siapa? Netizen Gue. gue. Oh lo. Kalau gue mah gak gue hadapin, gue cuekin. Tapi dia amat. Kalau udah ya, happy weekend. Aku mau
sehat. Sehat terus juga Henny Salhuteru, cintaku jauh di mata selalu dekat di hati. Kelly Libra. Aduh, aku mau udahan, ada Kelly lagi di sini. Halo Kelly, apa kabar? Kali kopi. Daddy, Apa sayang Dedi? di sini kemarin gak diapel air. Topi, ini brand ini nih, brand Alo. Pas kelas lo mau ke situ jatuh. Siapa? Kelly, kamu apa kabar Jatuh. Kelly? Karena ada air terus di situ. You sleep. Namanya tuh sleep sayang. Iya, karena ada air di situ kemarin. Enak ya? Udah kesini ya? Jo, ayo Jo. Nice, Rojo. Rambutnya warna apa? Ini warna coklat. Coklat biasa tuh. Teteh, gimana dengan berita di luaran sana? Berita apa? Berita apa yang mau ditanyain? Sini aku jawab. Di sini diinjak-injak. Beli di mall kayaknya belum ada. Ini just tip. Ini dari Hello and Buy. Aku just tip. Oh, bukan. Ini dibeliin sama pacarnya Talia. Ini dari Mak Talia. Dikasih dari Mak Talia. Aku dikasih warna hitam, terus Nikita dikasih warna putih. Kak Fitri mah gak suka berita-berita hoak. Iya, hanya orang-orang bodoh yang mau menelan berita-berita hoak. Terus untungnya buat kalian Bingung juga nggak tadi apa? Jo, kamu lihat anak kecil yang sampai gogoleran? Itu untungnya apa? Kalau dari kalian percaya berita hoak terus bikin kalian menjadi positif, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kalau dengan berita-berita hoak tentang kebencian dan apa itu, yakin banget sih bakal membuat perasaan dan hati kalian pun gak enak. Kamu kotor sekali. Tadi sampai kayak gimana? Cus, mandi Ki. Terima kasih. Gua mandi yang pakai Dettol. Kakak, apa yang dilakukan kalau difitnah? Gak ada. Jangan balas, karena biar dia gini ya. Orang yang suka memfitnah itu, aku tuh males bener sebetulnya mengomentari dengan ada orang tuh yang difitnah gitu ya. Satu, kalau kamu jawab pun nggak akan merubah apapun gitu. Aku nggak peduli juga gitu. Kalau nggak dijawab pun Bisa dijawab yang dapat. apa ya, sampah lah. Nggak ngeladenin hal-hal negatif di hidup aku. Yang penting aku mah, suami aku sehat, anak-anak aku sehat, hidup kita tenang. Nggak peduli dengan berita-berita yang apalah di luar sana, dan nggak pernah mau tahu juga. Aku tidak peduli sama sekali. Naira Arafah, apaan sampah baru masuk udah sampah tuh. Anak aku aja udah tahu. Yang namanya sampah nggak usah digubris. Kakak, kamu jadi PCR? Mau PCR lagi nggak? Mami temenin yuk. It's Hansen. Halo, kamu di mana? Tuh. Henny Salhuteru, emang dia ngomong apa? Aku tuh mau dibilang apa atau diapain tetap santai. Kan aku bilang selama aku tidak berdarah-darah, difitnah dan diomongin, aku mah santai. Tapi kalau udah ada di depan muka aku lalu membuat kulit aku berdarah, ya aku tebas lah. Kalau seperti anjing menggonggong begitu ya itu ya udah biarin aja. Kamu harus belajar dari aku, jangan pernah pedulikan dengan apapun yang
menurut kamu itu tidak benar. Biarkan mereka gila sendiri. Meli Andriani, masa pernah ketemu aku? Ada yang kirimin ini nih dari Ibu Dwi, si baik hati, si kalem. Pagi-pagi ngajak aku jalan bawain kue. Coba aku cobain ya. Siapa yang sama dengan aku tuh paling sebel buka begini, nggak pernah bisa. Nana, Nak, hore bisa. Nggak jadi, aduh, putus guys. Kesabaran aku tuh hanya teruji dengan isolasi. Aku sampai bisa kadang aku nggak jadi makan loh gara-gara nggak bisa buka ini nih. Ada nggak sih penemuan teknologi terbaru untuk pengusaha kuliner? Ini bisa nggak sih diganti? Tuh suka begini nih, tetep kan nggak bisa dibuka. Bisa nggak sih diganti itu si Solatip dengan apa gitu? Kayaknya ini mempengaruhi loh. Aku tuh kalau mau beli kue ya, terus dipakein ginian tuh suka sering nggak jadi. Aduh ribet ngebukanya. Nah nih, ini kumaha nih. Pusing tuh, nggak jadi kan? Tuh Naira. Oh, Naira. Go Naira. Sabar ya, Mam. Aku tuh senang banget ya bisa dari keributan apapun yang netizen timbulkan itu kalian itu mengajarkan kekuatan batin anak-anak aku untuk hidup di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang itu pasti akan semakin gila dunia maya gitu. Kalau Naira tuh udah banyak banget belajar dari apapun yang terjadi di hidupnya. Yang penting buat Naira adalah dia masih dekat dengan ibu bapaknya, masih disayang sama ibu bapaknya, hidupnya tenang, nggak tahu urusan orang tua, nggak peduli juga dengan urusan orang tua. Yang penting mah dia mah bahagia. Tuh, thank you guys. Naira mah yang penting bahagia guys, masih bisa ketemu ayahnya, masih bisa ketemu maminya, masih bisa ketemu Uncle Chen, deket dengan orang-orang tersayang. Nggak usah pusing diatur-atur sama apapun, harus gini gitu, harus membuat hal-hal yang sebetulnya bukan urusan anak kecil gitu. Naira keren. Naira itu aku persiapkan untuk melindungi adik-adiknya. Jadi satu hari kalau ada yang mengganggu adiknya, silahkan berhadapan dengan Naira. Tuh, aku mah tidak perlu orang lain menjaga anak aku yang kecil. Sudah ada regenerasi aku, Naira Putri. Mau aku cicipin. Ini aku lagi nunggu mbakku lagi mandiin Jojo. Ini tinggal separuh lagi. Ini enak banget nih guys. Aku tahu ini rasanya enak. Cuman kalau aku paksa ini pecah. Tapi akunya nggak sabar bukanya. Yang penting pre-love-nya jalan terus. Iya, aku setuju Naira punya pre-love karena dia charity dari pre-love-nya itu. Gua galak loh guys kalau sampai aduh. Nah gitu pokoknya Naira, kamu anak terbaik yang pernah mami tahu. Bukan karena kamu anak mami, kamu memang juara. Kalau aku sama anak-anak aku
Sab- sabar. Ya. Tidak pernah menganggap serius di dunia maya. Pokoknya apapun, ulah-ulah apapun, yang penting satu, anak aku bahagia, anak aku hidup tenang, punya banyak cinta dari orang tuanya. Walaupun Keira korban perceraian, tetapi dia menjadi anak yang baik, bersyukur dengan apapun yang terjadi di hidupnya, karena ayah ibunya tidak pernah melibatkan dia untuk urusan orang tua. Jadi Mami. dia, mami ya kayak ada kakak Naira. Jadi dia hidupnya, haknya, kewajibannya, haknya bahagia, kewajibannya sekolah aja. Bahagia. Bukan bahagia. Bukan bahagia. Bahagia. Rambutnya cantik, iya ini di keratin. Jadi ternyata keratin itu juga bisa membuat Pasti mau makan rambut mame lagi. bagus, kuat. Oh ya, ini di keratin. Jadi kalau di keratin itu ternyata bikin rambut nggak rontok, guys. Sekarang aku nggak begitu rontok rambutnya. Dan seharusnya hidup bahagia, iya. Dan harusnya hidup bahagia kalau tidak campur urusan orang lain. Ya itu hak juga, tapi kalau aku kan bicara tentang anak aku. Hidup anak aku bahagia karena tidak mau campur urusan orang tua. Jadi hak dia itu hanya bahagia saja, kewajibannya sekolah gitu. Kalau netizen mau ikut campur urusan orang lain, ya hak-hak netizen juga. Yang tadi aku bilang itu, anak-anak aku bahagia banget karena aku bisa mendidik mereka. Dan mungkin aku bukan salah satu ibu terbaik, tapi aku melakukan yang terbaik buat anak-anak aku hingga saat ini. Guys, jangan ngomong Koko Cencen gendutan. Emang iya dia berhenti keto, terus sekarang lagi keto lagi, kurus lagi nanti. Aduh. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya, karena anak-anak itu terlahir seperti kertas putih nih, seperti kertas putih. Kalian mau menulis apa di kertas putih ini? Ya, karena aku tahu mereka adalah kertas putih, ya aku mau menulis yang indah-indah lah buat hidupnya. Hanya keindahan yang ingin aku tulis di hidup mereka. Alhamdulillah, insya Allah mereka juga merasakannya. Dari aku lahirkan hingga saat ini hanya keindahan yang aku berikan buat anak-anak aku. Ya nggak Naira? Naira masih nonton nggak sih? Coba deh, kakak makan jujur. Mami selalu memberi keindahan, mencatat keindahan di hidup kakak nggak? Leggingnya Alo Yoga, dah ya, Alo Yoga juga. Saudi Arabia. Naira kenapa nggak main film aja padahal cocok? Udah banyak yang nawarin, cuman aku masih kepengen dia konsentrasi untuk sekolah. Nanti kalau dia udah siap masuk ke universitas dan dia udah sedikit bisa menjaga bisa bertanggung jawab lah, lebih bertanggung jawab terhadap waktu, mungkin aku izinkan, tapi nggak sekarang. Kalau dunia maya nggak ada yang jahat, kan di dunia nyata aja ada gangguan, ada setan-setan penggoda lah ya. Di dunia maya juga harus ada untuk membuat iman kita lebih kuat gitu.
dari Australia. Wow, Bunda Astrid. Aduh, tuh dia ada Astrid dari Australia. Dia banyak cerita juga, tetapi dia tidak mau menyampaikannya di dunia maya. Dari Australia ke Sentul. Astrid, kangen sama liwetan nggak sih kamu di sana? Tapi aku lihat kamu makanannya enak-enak juga. Kadang makan masakan Indonesia juga. Nana, Nak, Cus. Aku belum berhasil buka. Lagi masak apa hari ini, Astri? Intinya aku suka Kak Fitri sama Iya. Wah, akhirnya berhasil guys, no. Enak banget. Atasnya rasa kopi. Tapi ini nggak ada Instagramnya. Coba tuh, SS ya, enak. Lemseng, waduh, enak dong. Yang dihujat nggak sanggup biayain sekolah negeri, ternyata malah belum kuliah ternyata. Maksudnya apa ya? Aku gitu, anak aku belum ada yang kuliah. Guys, sekolah di luar negeri itu lebih murah daripada sekolah di Indonesia. Kamu jangan salah pikir. Sekolah di kalau sekolah-sekolah internasional di Indonesia itu jauh lebih mahal daripada sekolah di luar negeri. Kalau aku tuh tujuan menyekolahkan anak itu bukan karena sekolahnya lebih bagus, bukan. Di Indonesia pun banyak yang lebih bagus. Tapi nanti kalau aku mau mengirim Naira, Keira, Jojo ke luar negeri itu untuk belajar bahwa dunia ini luas banget. Tidak hanya Indonesia. Bukan untuk mengagung-agungkan luar negeri atau berpikir sekolah di luar negeri itu lebih bagus. Enggak. Sama aja, sekolah itu mau dimanapun sama aja, tergantung niatnya aja. Anaknya mau sekolah atau enggak, orang tuanya niatnya mau nyekolahin atau enggak gitu. Jadi jangan berpikiran kalau sekolah ke luar negeri, ke Amerika itu bisa jadi seseorang. Banyak sekolah yang pinter-pinter dari Amerika, S2, pulang-pulang juga nggak ngapa-ngapain, pengangguran gitu. Ngapain kalian itu, jangan terlalu mengagung-agungkan orang bisa ke Amerika atau ke Eropa atau kemana itu udah pasti hidupnya berhasil pulang ke Indonesia. Ingat, surga dunia itu menurut aku Indonesia, nggak ada yang lain. Karena kita di sini mau makan murah, mau hidup murah, mau apa, rebahan aja kamu masih bisa makan kan gitu. Kalau di luar negeri mana bisa, nggak punya uang ya kamu harus bekerja. Kalau keluar negeri itu hanya untuk menambah wawasan bahwa di luar dunia itu luas. Jangan seperti katak di dalam tempurung gitu ya. Bukan aku mau nyekolahin Naira, Keira atau Jojo nanti luar negeri lebih hebat dari Indonesia. Tidak, tanya tuh sama Bunda Astri yang sudah menjadi warga negara Australia. Sama aja, Indonesia sama aja. Kalian mau bilang Los Angeles, Amerika, nggak lebih bagus dari Jakarta. Benar. Nggak ada apa-apa juga, udah Jakarta itu terbaik ya. Dan menurut aku ini harus kalian pahami. Jadi jangan mentang-mentang lulusan luar negeri terjamin pulang ke Indonesia bakal menjadi seseorang. Enggak, banyak juga teman aku yang S2 sekolahnya bangga-bangga, pinter. Aduh, kerja aja enggak gitu loh. Itu mah balik lagi ke manusianya, dia mau berusaha atau enggak, kepintarannya akan dipergunakan untuk berkarya atau enggak gitu. Jadi sekolah itu memang penting, tetapi manusianya yang sekolahnya itu mau bekerja enggak gitu.
Tapi kalau anak sendirinya sekolah di luar negeri pada dibangga-bangga. Iya, kebanggaannya itu karena kan bisa mengirimkan anaknya kalau aku kebanggaan itu aku bisa melepas mereka untuk hidup mandiri di negara orang, untuk belajar ilmu di negara orang. Yang paling penting itu ilmu bersosialisasi. Karena kalau ilmu pendidikan di sekolah menurut aku ya dimanapun sama. Gitu. Ya semua orang punya pendapat yang berbeda-beda gitu loh. Kalau misalnya pendapat kaliannya lebih hebat sekolah di luar negeri ya sah-sah aja. Ya kasih apa ya? Ya sah-sah aja lah. Pokoknya mau kalian punya melihat orang yang bisa sekolah di luar negeri bangga, iya harus. Karena apa? Orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar, dipersiapkan anaknya untuk sekolah di situ dengan benar, itu hebat. Itu hebat itu. Tapi bukan berarti juga sekolah di luar negeri itu lebih baik dengan anak-anak Indonesia yang memilih sekolah di Indonesia. Enggak, sama aja. Nah, biar tahu rasa jauh dari orang tua dan susahnya mencari uang. Benar, itu benar. Tapi kalau anak-anak sekarang kan udah ngerti juga ya, maksudnya beda sih cara didik anak-anak zaman dulu dengan sekarang. Kayaknya orang tua zaman sekarang itu lebih independen. Mata uang aja beda kakak, smart dong lebih mahal dari Indonesia. Lah itu kan kata kamu, kan aku punya temen juga yang anaknya disekolahin di luar negeri, yang gak punya paspor luar negeri ya. Kecuali kalau misalnya kamu punya paspor luar negeri, warga negara Amerika lah misalnya. Di sana kan sekolah gratis. Kayak anak aku disekolahin di German School. Ya orang-orang Jerman kan sekolahnya juga gratis. Kecuali kalau misalnya anak aku nanti ke Jerman ya bayar. Gitu. Jadi jangan terlalu dianggap serius, jangan dihebat-hebatin. Kita harus tetap cinta sama bangga dengan Indonesia gitu. Itu maksudnya. Keluarin pensil alis aku yang mau dijual. Ya. Jerman sekolah murah. Iya kan, tuh sebut namaku Mawar. Benar, karena teman-teman aku yang tinggal di Jerman pun bilang begitu. Yang mahal itu biaya hidup. Kalau kita orang Indonesia mau nyekolahin di Jerman, aku udah hitung-hitung. Oh ya, aku harus persiapkan Naira nanti mau di mana ya. Aku tuh lebih persiapkan dia itu untuk kehidupan sehari-harinya. Kalau bayaran sekolah tuh sama aja dengan aku nyekolahin Naira sekarang. Karena tuh kesuksesan bukan dilihat dari sekolah, tapi dari niat dan kemauan. Belajar percuma di sekolah yang mahal, tapi ada kemauan untuk belajar, nggak ada kemauan. Nah benar itu benar. Pendidikan di Jerman itu paling murah asal menggunakan bahasa Jerman. Ya betul itu, makanya tadinya aku menyekolahkan anak-anak aku di German School karena kepengen anak-anak aku pergi ke Jerman. Tapi aku nggak maksa juga Naira untuk memilih negara Jerman. Nanti terserah aja dia mau kemana. Kalau aku diberi umur panjang, diberi rezeki lebih gitu untuk mensupport anak-anak aku, insya Allah sampai mereka mendapatkan yang terbaik dari aku. Anak-anak saya juga kuliah di Swiss, kakak. Alhamdulillah sekarang udah kerja di sana. Selamat. Nah itu ya kebanggaan orang tua banget ya. Iya, karena aku tuh cuman bilang sama Naira begini, Naira, sekolah itu nomor 1, tapi yang paling penting itu kamu harus nggak tahu ya kalau aku ya, kamu harus mandiri, perempuan harus punya usaha atau bekerja. Kamu nggak boleh menggantungkan hidup dari kalau nanti kamu menikah dari laki-laki, atau nanti kalau mami sudah nggak ada, kamu menghabiskan apa yang mami tinggal gitu. Karena kalau namanya kalau kita tuh punya warisan segimanapun, kalau kita nggak kerja itu akan habis gitu. Semua orang tua ingin yang terbaik buat anaknya, iya, dengan jalan yang baik juga kan. Anak aku masuk TK daerah Pondok Aren 30 juta. Iya, sekarang sekolah TK juga mahal-mahal ya.
Naira residen hanya di Gading Serpong. Iya, di BSD. Benar sekali Rosa Meldianti. Tuh Rosa Meldianti biar dia nggak sekolah ke Amerika, penghasilannya pasti juga mapan. Adalah pasti orang yang sekolah di Amerika juga nganggur pulang ke Indonesia. Kalah sama Rosa Meldianti. Penghasilan ikan laut pedas tuh lumayan loh. Kaya loh Rosa Meldianti. Tuh, Devi Retno baca nih untuk teman-teman di Indo yang pingin sekolah di luar negeri. Tiap kampus swasta maupun negeri di Indo sudah ada program gak semacam seleksi, jadi semakin semangat. Ya, betul. Ngomong begini nggak ada rasa kesel atau iri. Chelsea di LA nggak ada. Dan to be honest ya, biar kalian tahu, memang tahun ini kalau semua berjalan kalau semua berjalan dengan baik, memang pada saat dia tinggal sama aku, planningnya tahun ini harusnya kalau dia lulus kuliah memang akan aku kirim ke sana karena dia punya paspor sana. Tapi dengan cara begini, apapun caranya, aku berterima kasih banget akhirnya dia sampai di sana.